apa yang bisa dilakukan jika kita terkena fitnah. Nah, ini judul yang sangat menarik dan sering juga dialami. Di sini Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlalu cepat berprasangka buruk. Ya, artinya kita harus tabayun, harus tahu kebenarannya. Ya, cari tahu siapa yang menyebarkan, apa motifnya. Terus pikirkan, mungkin nggak itu fitnah? Atau itu hanya salah paham? Atau memang ada niat buruk di balik itu? Nah, ini perlu kita antisipasi. Namun kadang-kadang dari segi manusia memang kita sulit untuk mengendalikan emosi, apalagi sudah difitnah. Cenderung kita marah, emosi, mungkin terjadi perkelahian, pemukulan. Nah, ini kasusnya beda lagi ntar. Jadi ada kasus berbeda kalau misalnya terjadi penganiayaan, mungkin sampai pembunuhan. Sangat berbahaya fitnah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf kaum muslimin, para subscriber, dan juga penonton pemirsa yang dengan setia mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari di channel Kohalim TV. Pagi ini kita jumpa lagi untuk membahas topik yang sering kita alami, yaitu topik yang terkait dengan apa yang bisa dilakukan jika kita terkena fitnah. Nah, ini judul yang sangat menarik dan sering juga dialami. Oke. Jika terkena fitnah, langkah yang diambil harus bijaksana agar tidak memperburuk keadaan. Nah, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Ya, kita bahas saja. Satu, tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Ya, jangan langsung bereaksi dengan marah atau membalas fitnah dengan fitnah. Ya, artinya kita jangan terlalu cepat bereaksi, apalagi dengan marah. Apalagi membalas fitnah dengan fitnah. Ya. Ambil waktu untuk berpikir jernih sebelum mengambil tindakan. Nah, memang kadang-kadang merespon suatu hal, kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk berpikir, mempertimbangkan, baru mengambil satu tindakan. Jadi kita jangan serta-merta begitu ada masalah, kita tidak lagi ada pertimbangan, langsung kita reaksi. Kecuali hal-hal yang memang membutuhkan situasi seperti itu. Jadi di sini dikatakan kita harus tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Oke, yang kedua, periksa kebenaran dan sumber fitnah. Ya, cari tahu siapa yang menyebarkan fitnah dan apa motifnya. Pastikan apakah fitnah itu hanya kesalahpahaman atau memang ada niat buruk. Di sini Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlalu cepat berprasangka buruk. Ya, artinya kita harus tabayun, harus tahu kebenarannya. Ya, cari tahu siapa yang menyebarkan, apa motifnya. Terus pikirkan, mungkin nggak itu fitnah? Atau itu hanya salah paham? Atau memang ada niat buruk di balik itu? Nah, ini perlu kita antisipasi, perlu kita pikirkan lebih matang. Ya. Yang ketiga, klarifikasi dengan cara yang baik. Jika memungkinkan, bicara langsung dengan orang yang menyebarkan fitnah. Jelaskan duduk perkaranya tanpa perlu membela diri secara berlebihan. Ya, jadi kalau memungkinkan memang harus bicara langsung kepada orang yang menyebarkan fitnah. Namun kadang-kadang dari segi manusia memang kita sulit untuk mengendalikan emosi, apalagi sudah difitnah. Cenderung kita marah, emosi, mungkin terjadi perkelahian, pemukulan. Nah, ini kasusnya beda lagi ntar. Jadi ada kasus berbeda kalau misalnya terjadi penganiayaan, mungkin sampai pembunuhan. Sangat berbahaya fitnah ini. Oke, jadi kita diminta untuk bicara langsung. Bicara langsung dengan kondisi yang hati tenang, kepala dingin, tidak boleh juga dibarengi dengan emosi. Ya. Nah, pada saat jelaskan masalahnya,
Kita juga nggak perlu membela diri secara berlebihan, membela diri kita maksudnya. Jadi kita apa adanya saja. Oke. Yang keempat, jangan memperkeruh keadaan. Jadi hindarkan menyebarkan isu lebih lanjut atau membalas dengan fitnah lain. Fokus pada cara menyelesaikan masalah bukan membalas dendam. Nah, ini kalau kita mau selesaikan secara baik, ya. Jadi kita hindarkanlah kita untuk membuat fitnah juga. Ya, artinya fitnah lawan fitnah. Akhirnya yang ada apa? Yang ada ya perkelahian, perseteruan. Terus fokus pada cara menyelesaikan masalah, bukan membalas dendam. Jadi yang kita perlu selesaikan adalah masalahnya, bukan balas dendam. Gitu. Oke. Kemudian cari dukungan dari orang terpercaya. Jika fitnah mulai menjamar luas, cari dukungan dari teman, keluarga, atau orang yang mengetahui kebenaran. Dukungan moral sangat penting untuk menjaga mental tetap kuat. Memang fitnah ini bisa merusak seseorang. Ya, kalau kita tidak mau difitnah, sebaiknya kita juga jangan menyebarkan fitnah. Karena fitnah itu sangat berbahaya. Karena fitnah itu kalau sudah menyebar luas, itu akan mempunyai efek yang sangat buruk. Oleh karena itu kita butuh dukungan moral. Ya, artinya supaya mental kita kuat. Memang kadang-kadang kita dicoba bukan hanya urusan uh, makan, bukan urusan hidup saja, tapi ini urusan mental. Oke, yang keenam, tunjukkan dengan sikap dan tindakan. Terkadang jarang cara terbaik membuktikan bahwa fitnah itu salah adalah dengan tetap berperilaku baik. Jadi kita nggak perlu tanggapi sebenarnya kalau memang tidak terlalu berpengaruh pada hidup kita, pada keadaan sosial kita. Jangan sampai fitnah membuat Anda kehilangan semangat dan berubah menjadi pribadi yang buruk. Jadi ini jangan sampai fitnah ini malah merubah karakter kita. Nah, itu mungkin itu yang diinginkan oleh fitnah tersebut. Jadi kita nggak perlu. Nah, kalau saya sih usulkan, kalau bisa diabaikan, diabaikan saja. Biarkan saja nanti waktu yang akan membuktikan apakah itu betul atau tidak. Dan biasanya orang menyebar fitnah itu kan intinya adalah orang yang memang mempunyai hati yang kotor. Ya, kita jangan ikut hati kotor. Ya, tunjukkan dengan jika fitnah berbahaya, ambil tindakan hukum. Nah, ini lebih buruk lagi nih. Jadi jika fitnah yang disebarkan merugikan Anda secara serius, misalnya dalam pekerjaan, bisnis, atau sosial, pertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Kumpulkan bukti berupa rekaman, pesan, atau saksi yang bisa mendukung kebenaran Anda. Nah, kalau sudah ini sangat berpengaruh ke kehidupan pekerjaan, bisnis, atau sosial, maka bisa diambil langkah hukum, yaitu salah satu pasalnya itu adalah penyebar kebencian, penyebar kebohongan, dan juga pencemaran nama baik. Tapi untuk berurusan dengan hukum bukan hal yang simpel, karena kita butuh juga untuk bukti rekaman, pesan, atau saksi. Nah, ini jika dilakukan ini memang menguras banyak energi. Nah, apakah kita perlu melakukan itu? Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi. Oke. Yang terakhir, berdoa dan berserah diri kepada Allah. Fitnah adalah ujian, bersabarlah dan mintalah perlindungan kepada Allah. Ingat bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang meskipun butuh waktu. Nah, ini ada solusi yang terbaik kalau menurut kami. Karena apa? Karena dengan menyerahkan kepada Allah, kita akan tahu bahwa apa yang betul, apa yang salah nanti akan dibuktikan. Ini cuma masalah waktu. Masalah waktu akhirnya bisa cepat, bisa lambat. Ini nanti terbukti sendiri. Jadi kita berserah diri aja pada Allah. Yang penting kita tidak melakukan sesuai dengan fitnah yang sudah disebarkan, kan gitu. Oke, kesimpulannya, fitnah memang menyakitkan, tetapi jangan membiarkan itu menghancurkan hidup Anda. Hadapi dengan tenang, bijaksana, tunjukkan kebenaran melalui tindakan nyata. Jika perlu, gunakan jalur hukum untuk melindungi diri. Hal yang terpenting tetap kuat dan jangan terpengaruh oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda. Jadi sebetulnya tujuan fitnah itu adalah supaya menghancurkan mental kita sebenarnya. Orang yang menyebarkan fitnah itu sebenarnya orang yang pengecut. Dia tidak berani berhadapan langsung, tapi dia melakukan omongan-omongan atau fitnah sehingga dia berharap bahwa fitnah itu akan menjatuhkan kita, akan membuat kita hancur. Nah, jangan mengikuti kemauannya kalau begitu. Jadi artinya fitnah memang sering kita dapatkan, baik fitnah kecil, fitnah besar, tapi yang penting adalah bahwa kita harus menyikapinya dengan sabar.
Karena itu merupakan sebagian dari ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, fitnah. Fitnah ini pun sebetulnya terjadi di zaman kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Memang fitnah itu di Al-Quran pun disebutkan fitnah itu sangat kejam dan lebih kejam dari pembunuhan. Itu ada di dalam Al-Quran disebutkan. Tapi intinya adalah mari kita sama-sama sikapi hal ini karena di zaman modern sekarang ini fitnah itu sangat mudah sekali tersebar. Bisa melalui WA, bisa melalui YouTube, bisa melalui platform-platform media sosial yang lain. Tapi pada intinya sebetulnya kita tidak perlu terlalu dipusingin, kita abaikan saja. Yang penting kita fokus pada tujuan. Seperti yang di topik yang kemarin kita bahas, kita harus fokus pada tujuan. Jangan kita termakan dengan fitnah. Walaupun bagaimana, fitnah itu tetap akan kita dapatkan jikalau kita mulai berkembang. Baik usaha, baik pun dalam hal apapun, pasti ada yang tidak. Ada orang yang tidak suka. Ada orang yang merasa terancam dengan posisinya. Kita sudah bahas ya, kita sudah bahas yang di topik-topik yang lalu, bahwa ini harus kita sadari sebagai sesuatu latihan untuk kita, penyemangat. Biarkan aja difitnah. Tapi yang penting kita lakukan, kita fokus sesuai dengan tujuan kita. Dalam hal agama juga sama. Ketika kita aktif di suatu majelis, kita aktif di suatu organisasi agama, itu juga nggak jauh dari urusan fitnah. Itu bisa terjadi fitnah. Apakah itu munculnya dari di dalam kelompok maupun di kelompok atau di luar majelis atau di luar gerakan sosial yang kita lakukan. Karena fitnah itu kan gratis, tidak bayar. Jadi sesuatu yang tidak bayar yang mudah diucapkan, kan gitu. Kalau menurut kami tidak perlu diambil pusing sampai menghancurkan diri kita, tapi biarkan saja. Suatu hari pasti akan semua akan terwujud. Ya, ini yang kira-kira bisa kami sampaikan di pagi untuk topik hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk semuanya. Pada intinya, topik-topik yang kita bahas ini adalah topik-topik yang sesuai dengan apa yang terjadi secara umum. Kita bahas, lalu kita berbagi. Semoga apapun yang kita dapatkan dari topik-topik ini bisa bermanfaat untuk kita. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat, kalimat yang masih kurang sempurna, atau mungkin topik yang dianggap menggurui. Kami mohon maaf. Sebetulnya ini kami hanya berniat untuk berbagi bersama. Oke. Semoga kita bisa jumpa lagi di episode atau topik berikutnya dengan hal yang lebih bermanfaat. Intinya adalah itu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para subscriber, kemudian para mualaf, kaum muslimin, para pemirsa yang sudah selalu ikut di acara kami ini. Semoga apa yang kita lakukan ini juga mendapat inspirasi, motivasi. Nah, bagi para subscriber atau pemeriksa atau para mualaf kaum muslimin yang ingin berbagi bisa mengirimkan testimoni ke alamat email kami seperti yang pernah kami sebutkan, yaitu di santosohalim1963@gmail.com, atau misalnya mau sampaikan di komen, silakan disampaikan. Mohon maaf kalau komennya ternyata bisa menyulut hal-hal yang sangat sensitif, maka terpaksa kami remove. Kami mohon maaf. Kita semua berharap bahwa acara ini bisa menjadi acara yang bermanfaat. Kemudian bagi para subscriber, pemirsa atau kaum muslimin yang peduli dengan acara ini dan ingin tetap ini berlanjut, dan jika berkenan, kami juga menerima donasi dalam bentuk infak dan sedekah yang di rekening yang sudah kami sediakan. Semoga ini semua bisa menjadi satu hal yang indah untuk kita semua dan kita bisa dapatkan manfaat daripada ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita minum secangkir kopi di pagi.
Alhamdulillah.